Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali untuk sahabat-sahabat YouTuber, sahabat media, serta para pemirsa yang selalu aktif mengikuti konten-konten yang saya. Semoga kita selalu senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu binnas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas. Ihdinas siratal mustaqim. Allahumma as'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min syahwatika wan nar. Saudara, saat itu ada seorang sosok bapak-bapak pemilik kebun salak, di mana adanya kebun salak berada. Pada saat beliau sedang berjalan-jalan di mana adanya kebun salak yang rencananya akan dipanen. Pada saat beliau di tengah, awalnya beliau mendapatkan suatu kendala, bertemu dengan sosok ular hitam pekat. Dia menghampiri si bapak tersebut. Selang kurang lebih 2 meter, si ular tersebut tiba-tiba mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata si ular mengatakan demikian. Lantas si bapak tersebut awalnya kaget dan takut. Yang tahu adanya ular adalah ular berbisa akan menyakiti saya, kata si bapak bergumam mengatakan demikian. Tapi tiba-tiba kok dia bisa mengucapkan salam dengan saya. Lantas si bapak dengan tergopoh-gopoh mengucapkan salamnya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lantas si bapak itu melakukan pembicaraan, mohon maaf, siapa Anda sebenarnya? Di sini adalah kebun salak saya rencana mau panen, makanya saya lihat-lihat dulu di sini, saya periksa. Lantas si ular itu mengatakan, saya adalah si penunggu kebun salak ini. Lantas si bapak itu berbicara kembali, mohon maaf, saya kurang paham maksudnya si penunggu kebun salak ini maksudnya apa? Bukankah ini kebun salak adalah milik saya? Lantas si ular tersebut berkata kembali, begini Pak, saya hanya sebagai tempat di mana saya bersemayam, tapi saya tidak menyakiti bangsa manusia, apalagi Anda yang memiliki kebun salak ini. Hanya itu saja. Lantas apakah engkau tidak akan mengganggu manusia? Saya akan tiap hari di kebun salak ini. Kebetulan salak ini mau panen. Apakah engkau tidak akan mengganggu dengan orang-orang saya? Kata si bapak pemilik salak mengatakan demikian. Tidak, kau tidak usah khawatir. Nanti anak buah saya akan saya atur suruh hengkang dari sini lebih dahulu. Setelah kalian sudah selesai panen, saya akan kembali ke sini. Lantas si bapak itu merasa bingung, merasa takut karena dia lebih suka di situ. Sekalipun mereka hengkang pergi dari tempat tersebut hanya bersifat sementara, si bapak itu hanya berpikir dalam hatinya mengatakan demikian. Lantas si ular itu nongol kembali, Pak, kenapa bapak kok berpikir? Kenapa takut? Tidak usah takut. Padahal si bapak itu memang memikirkan dengan adanya ular tersebut bersemayam di tempat di mana kebunnya si bapak. Lantas si bapak mengatakan, kamu sudah berapa lama di sini? Selama ini saya belum pernah melihat kamu, baru kali ini. Lantas si ular tersebut mengatakan, memang kami sudah lama di sini, tapi saya adalah raja ular hitam yang selalu membimbing anak buah saya tidak boleh mengganggu manusia. Kata si ular mengatakan demikian. Terus si ular mengatakan kembali, baru kali ini saja saya ingin berjumpa dengan Anda si pemilik kebun salak.
Saya hanya ingin mengucapkan terima kasih. Saya sudah tinggal di sini. Lantas si bapak pemilik kebun hanya mengangguk kepala dan melanjutkan pembicaraan. Apakah kamu tidak cari yang tempat lebih baik? Di sini kan kurang bagus, kata si bapak mengatakan demikian. Lantas si ular mengatakan, gak apa-apa. Kami di sini merasa lebih nyaman kok, gak ada yang ganggu. Lantas si bapak mengatakan, oh begitu. Tapi tolong ya, jangan kau perlihatkan kepada selain saya, termasuk anak buah, dan bicarakan kepada mereka, karena mereka orang awam. Tidak semua orang paham tentang masalah hal-hal gaib. Engkau adalah wujud ular. Sebetulnya Anda tidak lebih dari bangsa jin yang memiliki peran ular, kata si bapak tersebut mengatakan. Padahal si bapak itu memang memiliki kelebihan kalau di kampungnya dengan sebutan seseorang ahli spiritual. Lantas si ular berkata kembali, terima kasih, sekali lagi saya ucapkan terima kasih karena disinilah saya merasa cocok. Kebetulan Anda si pemilik kebun salak ini. Kalau begitu saya permisi. Tiba-tiba si ular itu menghilang. Si bapak itu ada merasa takut, was-was, ya manusiawi biasalah ya gitu. Lantas si bapak melanjutkan keliling-keliling di mana ada kebun salak yang akan dipanen, merencanakan besok paginya akan dipanen. Disitulah sambil beliau berpikir tentang kejadian ular yang ada. Lantas tiba-tiba si bapak ini dikejutkan adanya salah satu buah salak yang beda daripada yang berbeda. Salak tersebut seperti batu permata, bentuknya sama salak, tapi warnanya benar-benar menggiurkan bila dilihat dengan mata. Lantas si bapak itu bergumam, ya Allah, ya Rabbi, apa yang terjadi hari ini? Kebetulan ini sore hari. Yang pertama saya melihat sosok ular. Sekarang saya melihat sosok salah satu buah salak seperti batu permata. Sekalipun dia wujud salak, warnanya yang bikin barangkali semua orang akan merasa tergiur dengan adanya salak tersebut. Bila kau izinkan, memang ada manfaatnya buat saya dan untuk orang lain, akan kuambil ya Allah. Akan tetapi kalau memang ini akan mencelakakan, tidak baik buat saya, jauhkan dari pandangan saya ya Allah. Lindungilah hamba-Mu ya Allah atas semua ini. Lantas beliau mengambilnya salak batu permata dengan diiringi dengan doa la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ternyata si bapak itu mampu mengambil salak batu permata bertuah. Setelah diambilnya, ditempatkan di salah satu sapu tangan yang beliau miliki. Lantas ditaruhlah di tas. Lantas beliau melanjutkan perjalanan keliling kebun salak tersebut. Beliau sambil berpikir kembali, apa yang sebenarnya terjadi ya? Baru kali ini, selama ini melihat sesuatu yang baru pertama kali saya lihat. Lantas tiba-tiba ada suara di telinga kanan si bapak itu. Hai hamba Allah, bersyukurlah kepada Allah yang Esa. Engkau memiliki kebun salak ini, semoga membawa berkah. Manfaatkanlah yang kau dapatkan baru saja yang kau kantongi di tas. Itulah batu permata salak. Jadi batu permata salak bertuah. Simpanlah di mana engkau punya laci lemari berada. Engkau akan tahu jawabannya menurut suara yang tanpa wujud mengatakan demikian.
peduli kepada anak yatim piatu. Sejahterakan mereka. Insya Allah harta Anda tidak akan pernah habis. Setelah seminggu beliau menjalankan tugas apa yang diamanatkan oleh suara yang tanpa wujud itu. Si bapak itu sudah beberapa kali mengambil berlian yang ada di tempat pelasi tersebut. Sudah terjual, lantas uangnya dibagi-bagikan kepada masyarakat. Ternyata begitu dibuka lagi, malah berliannya semakin bertambah banyak. Saat itu dari awal hingga sampai dia menjualnya, orang lain pun tidak tahu, termasuk istri dan keluarganya tidak tahu. Nah, saat itulah si istri bertanya, karena kelebihan bapak yang membagikan uang kepada tetangga. Dari mana uang itu, Pak? Kata si ibu. Lantas si bapak itu menceritakan kronologinya. Begini, Bu, memang sudah seminggu ini ibu belum saya kasih tahu. Saya ingin mengetahui lebih dahulu seperti apa dan bagaimana, termasuk kejadian-kejadian ular. Sebelum saya menemui ini batu permata, saya bertemu ular hitam. Lantas sekarang ketemu ini, alhasil ambil apa? Bu, sini Bu, sambil berbicara bapaknya, sambil menunjukkan di mana adanya laci lemari tersebut. Subhanallah, Pak, ini dari mana berlian banyak begini? Begini, Bu, singkat kata, saya mendapatkan satu buah permata biji salak bercahaya yang ada di salah satu pohon. Lantas Allah bahasa sempat mengambilnya. Lantas ada suara tanpa wujud memberikan petunjuk bahwasanya suruh disimpan di sini. Setelah satu malam saya mendapatkan petunjuk lagi melalui mimpi. Begitu saya buka laci ini, berliannya makin banyak. Barang yang tidak saya temukan masih ada di situ. Begitu saya ambil, ibu tahu sendiri berapa hari saya membagi-bagikan uang. Saya menjual beberapa biji berlian itu. Nah, ibu sekarang bertanya, nah ini baru sempat saya ceritakan dengan ibu. Barakallah, kata si ibu. Berarti ini memang rezeki dari Allah ya, Pak ya. Ternyata yang diambil malah berliannya semakin banyak, bertambah dan bertambah, kata si ibu mengatakan demikian. Ya, kita manfaatkan dengan baik, Bu. Nanti di tempat-tempat ibadah juga insya Allah kita punya rencana, kita berikan wakaf berupa uang, nanti kita jual berlian. Insya Allah untuk seluruh penduduk yang di sini kita keliling, siapa yang orang yang fakir ataupun miskin kita bantu, termasuk rumah-rumah yang pada rusak kita bantu, kita sumbang mereka. Lantas setelah berjalan 1 bulan dengan perilaku sikap yang baik si bapak ibu tersebut, membuat semua warga terkesan dan segan padanya, serta merasa salut kepadanya. Mereka satu demi satu mendatangi rumahnya. Pak, terima kasih ya, rumah saya sudah bagus, padahal kami sudah tidak punya